Katanya Sultan Agung, ketika rahasia tanda-tanda puncak pencapaian semedi, meraih keutamaan kesatuan, melebur sukma, menghilangkan diri, memasuki hakikat kesejatian, maka segenap terah Mataram hendaknya sempurna mengolah rasa. Rahasia dalam sastra. Karena setiap satria sejati adalah ahli sastra. Jangan ngaku kesatria kalau kamu tidak ngerti sastra, tidak ngerti ilmu-ilmu dalam, tidak ngerti wilayah batin. Jadi kesatria yang sejati itu menguasai ranah sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam ini mulainya agak telat, berarti selesainya harus lebih cepat. Oke. Malam hari ini kita lanjutkan ngaji kita di sesi King Philosopher. Dan jangan salah, di Indonesia juga banyak raja-raja yang sekaligus filosof, raja yang sekaligus pujangga. Dulu kita pernah mengkaji Mangkunegara dengan seratnya. Jadi raja yang sempat nulis kitab-kitab bermutu, berkualitas, itu kan raja pujangga, raja filosof. Harusnya idealnya memang begitu. Idealnya, cuma ideal itu kan nggak selalu nyambung dengan realita, ya ndak apa-apa. Tapi kita punya juga, ndak cuma Romawi yang punya, ndak cuma Yunani yang punya, ndak cuma India yang punya, kita juga punya, bahkan beberapa. Atau kalau ingin dibanggakan, ya bahkan mungkin banyak. Oke, malam ini kita ke Jawa, Mataram, Islam. Kita ketemu beliau, Sultan Agung. Nama yang sangat populer pasti, karena beliau kan pahlawan nasional. Sejak tahun 1975 Sultan Agung ini raja besar yang berhasil mempersatukan Jawa, kecuali nanti Batavia, termasuk beberapa wilayah Sumatera dan Kalimantan. Sultan Agung ini raja ke 3, harusnya 4 sebenarnya. Cuma yang ketiga ini bisa dihitung bisa tidak, kakaknya. Jadi raja pertama Panembahan Senopati, kemudian Panembahan Hanyokroowati, kemudian putranya yang nanti hanya bertahta 1 hari. Ini sebenarnya sebagai syarat. Jadi kakaknya ini sebenarnya ayahnya dulu berjanji pada permaisurinya bahwa nanti yang jadi raja kakaknya Sultan Agung ini. Cuma ternyata beliau punya kekurangan. Kalau punya apa? Kalau hari ini mungkin sejenis tuna grahita. Sehingga janji harus dipenuhi, harus jadi raja. Cuma dilantik jadi raja sehari, besoknya ganti beliau, Sultan Agung. Ini putranya Panembahan Hanyokroowati. Panembahan Hanyokroowati itu putranya Panembahan Senopati. Ibunya, berarti ibunya Sultan Agung itu putrinya Pangeran Benowo. Berarti selain saudara angkat, Pangeran Benowo ini kan anak kandungnya
Raja Pajang Sultan Hadiwijoyo, sementara Sutowijoyo itu anak angkatnya. Jadi sama-sama anaknya, satu kandung, satu angkat, nanti besanan. Harusnya yang melanjutkan kekuasaannya Pangeran kekuasaannya Sultan Hadiwijoyo itu Pangeran Benowo, cuma Pangeran Benowo ini orangnya lembut, tidak suka kekuasaan, dia banyak kecewa oleh pemerintah, oleh ayahnya sendiri, ceritanya begitu. Termasuk istrinya ayahnya kok banyak, karena dia sayang sama ibunya. Nanti Panembahan Senopati ini ketika mau menggantikan ayahnya diserobot kakak iparnya, namanya Aryo Pangiri. Akhirnya berdua, Sutowijoyo sama Pangeran Benowo kerjasama menaklukkan Aryo Pangiri. Setelah itu Sutowijoyo mendeklarasikan berdirinya Mataram. Pajang juga jalan dengan Pangeran Benowo, tapi Pangeran Benowo cuma sekitar setahun, kemudian beliau uzlah. Ya, nanti terkenal jadi wali namanya Sunan Paraan. Tempatnya di daerah Kendal, namanya Gunung Kukulan. Ya, yang Kendal coba dicari. Bahkan ada cerita nanti beliau juga mengembara membangun satu pemerintahan yang sekarang dikenal sebagai Pemalang. Itu Pangeran Benowo, malah cerita Pangeran Benowo. Wong Sultan Agung kok. Nah, nanti Pangeran Benowo putrinya itu jadi ibunya Sultan Agung. Kemarin barusan ada filmnya. Sayangnya saya tidak lihat. Yo nunggu file gratisannya aja. Gitu kan. Tabiat kita kan begitu biasanya. Nunggu file gratisannya. Oke, saya tidak tahu yang di film itu diceritakan apa. Saya ngertinya dari buku-buku sejarah saja. Oke, ini sultan paling besar diangkat jadi sultan usia 20 tahun. Bayangkan 20 tahun kalian masih nongkrong di kafe-kafe, di angkringan, beliau sudah jadi raja. Dengan tanggung jawab yang sangat besar, tapi sukses. Oke, kita mulai ya ngaji kita, karena waktunya sudah agak telat. Gelarnya ini banyak ya, panjang-panjang. Tapi setiap gelar itu punya maknanya sendiri. Di awal-awal beliau dikenal Panembahan Hanyokrokusumo atau Prabu Pandeta Hanyokrokusumo. Kalau ayahnya kan tadi Hanyokrowati, beliau ini Hanyokrokusumo. Istilah Hanyokro itu dari kata dasar cokro. Cokro itu kalau dalam bahasa Sanskerta itu simbol dari alam semesta. Jadi Hanyokrokusumo itu seakan mengalam semesta. Itu nanti maknanya setara seperti Hamengkubuwono. Termasuk juga Mangkurat, Amangkurat. Amangkurat itu memangkurat itu alam semesta, memangku alam semesta. Sama kayak Hamengkubuwono. Sama kayak Kusumo itu karakternya nama bunga, berarti keindahan. Makanya nanti ada misinya adalah memayu hayuning bawono. Jadi membuat dunia yang sudah indah ini jadi semakin indah. Itu tugasnya raja, menjaga keindahannya dan menambah keindahannya. Makanya gelarnya Hanyokrokusumo. Ada Prabu Pendeta, Prabu ya raja, pendeta ya ahli agama, maka Prabu Pendeta Hanyokrokusumo.
Oke, kalau panembahan dari kata-kata sembah berarti panembahan itu biasanya panggilan untuk orang yang layak dihormati. Biasanya sudah matang ilmunya, itu panembahan. Oke, itu di awal-awal. Nanti di tengah-tengah saat beliau menaklukkan Madura, ada pergantian gelar, beliau pakai istilah Sunan, Susuhunan Agung Hanyokrokusumo atau Sunan Agung Hanyokrokusumo. Ada beberapa tafsir tentang kata-kata Sunan ini. Sunan itu kependekan dari Susuhunan. Ada tafsir pertama itu dari kata dasar susuh. Susuh itu rumahnya burung. Rumahnya burung itu kan makomnya tinggi, ada di atas. Ya, berarti ini levelnya sangat tinggi. Ada yang bilang ini dari kata sebenarnya bukan Sunan tapi dari kata-kata suwun. Jadi suwun itu Jawa itu kan kalau terima kasih pakai bilang matur suwun. Matur suwun itu terima kasih. Suwun itu sama, kata suwun itu kan junjung di kepala, itu kan namanya nyuwun. Jadi nyuwun itu minta kan kalau Jawa nyuwun. Maksudnya nyuwun itu orang yang kamu minta itu kamu hormati, kamu junjung di kepalamu. Ya, jadi bahasanya lidahnya jadi susuhunan, sebenarnya itu susuwunan. Jadi orang yang kamu tinggikan di atasmu. Itu tafsir kedua dari kata-kata suwun. Ada lagi dari susuhunan. Susuhunan itu susunan. Susunan tangan yang berjalin untuk menghormati, untuk menyembah. Jadi orang yang layak disujudi, layak untuk dihormati, disembah. Disingkat jadi Sunan. Oke, makanya wali-wali itu di Jawa disebut Sunan. Kalau di Arab Sunan itu tidak ada. Sunan itu jamaknya sunnah. Beda maksudnya sama di Jawa. Ya meskipun nanti ada juga yang menafsirkan sunan itu berarti orangnya banyak menjalankan sunnah. Ya wis ora apa-apa lah, yang penting tafsirnya apik. Ya. Wong yo arahnya sama. Jadi Susununan Agung Hanyokrokusumo. Nanti belakangan pakai sultan, ndak lagi sunan. Ini dipakai setelah beliau mendapatkan gelar dari Khodimul Haromain zaman itu, dari Mekah. Nah, maka gelarnya jadi lengkap, Sultan Agung Senopati Ngalogo Abdurrahman, atau Sultan Abdullah Muhammad Maulana Mataram. Nah, ini diperoleh dari penguasa Arab atau Mekah. Namanya macam-macam, gelarnya macam-macam. Ya kalian bolehlah merancang gelar untuk dirimu sendiri biar kamu semangat. Ya, nggak apa-apa lah. Entah kamu pakai gelar apa, mahasiswa apa gitu, nggak apa-apa untuk gelar. Sopo ngerti tambah semangat, ya kan? Oke, remaja, mahasiswa, remaja, dambaan masa depan, mana nggak apa-apa. Oke, kalau sekarang gelar itu kan bangsane PhD, bangsane MA, bangsane gitu-gitu. Kalau dulu gelarnya ini, kalau di Arab ada gelar Syekhul Islam, ada Ghazali itu Hujjatul Islam. Ya kamu mungkin bisa lah, kayak Bejatul Islam. Ya orang Islam bejat ya. Oke, jadi itu gelarnya. Jadi gelar ini kenapa sih kok gonta-ganti? Kenapa luar biasa? Ya karena memang pamornya negara itu ada di rajanya. Raja tidak boleh minder. Kalau jadi raja mungkin agak beda dengan presiden hari ini ya. Kalau di model monarki, raja itu puncaknya. Tidak boleh kok jadi sultan kok minder, apalagi wah saya ini sufi jadi jangan menonjolkan diri. Pokoknya saya ini raja biasa saja, itu tidak ada. Karena ini menyangkut kebanggaan marwah kerajaan.
Jadi memang ya harus besar, karena tanggung jawabnya besar. Makanya gelarnya yang awal Panembahan Senopati itu pakai istilah Panembahan, karena di Jawa kalau sudah Panembahan itu sudah mantep, ilmunya mateng, dituakan. Terus apalagi terus jadi sunan, apalagi sultan. Jadi diawali dari sini, nanti mulailah dibangun kebesaran Mataram. Karakternya ini, saya pakai istilah yang asli dipakai di Jawa. Kalau kemarin kan karakter-karakter raja-raja itu. Ini istilah yang Jawa pasti pernah atau sering dengar, paling tidak di pelajaran bahasa daerah. Jadi karakternya itu Gung Binantoro, Mbau Dendo, Hanyokrawati, Berbudi Bawa Leksono, Ambek Adil Poromarto. Ya nanti kalau kamu punya anak 4, nomor 1 kasih nama Gung Binantoro, nomor 2 pakai. Itu kan banyak dipakai nyawa orang kalau di Jawa. Gung Binantoro itu, Gung itu ya agung, Binantoro itu dari kata dasar Batoro. Batoro itu dewa-dewa. Jadi Gung Binantoro itu kekuasaannya laksana dewa-dewa. Jadi carilah raja yang agung. Dan Binantoro, dia kompetensinya luar biasa, kekuasaannya laksana dewa-dewa. Jadi dia besar luar biasa. Tidak ada orang yang tidak kagum padanya. Semua urusan kenegaraan porosnya ada pada dia. Itulah nanti kalau teman-teman baca sejarah hubungan antara para ulama dan umarok sepanjang sejarah Islam, itu kebanyakan yang diserang, yang dinasehati itu rajanya, khalifahnya, sultannya. Sufi itu kalau sedang marah-marah ke istana ketemu sultannya dinasehati. Kenapa? Kuncinya ada di sultan. Tidak di undang-undangnya, tidak di pemerintahnya, wakil-wakilnya, tidak, sultannya. Kuncinya ada di sultannya. Makanya itu karakter pertama sultan ini harus hebat, Gung Binantoro. Yang kedua, Mbau Dendo Nyokrawati. Jadi pemelihara hukum dan penguasa dunia. Cokro itu tadi kan dari kata dasar, nyokro itu dari kata dasar cokro, dunia. Makanya kalau dalam wayang cerita Mahabharata, Krishna itu senjatanya cakra. Berarti dia memang penguasa alam semesta dalam tradisi Hindu. Kok dewa penguasa alam butuh senjata? Yaitu membacanya simbolik, tidak dibaca letter luck. Dan kemampuan membaca simbol ini hari ini mulai banyak luntur. Kalian susah untuk memahami simbol-simbol apalagi agama, karena kita terlatih mendaya gunakan hanya akal sama panca indera. Alat kita yang lain tidak terlatih, tidak terasah. Maka membaca isyarat, membaca simbol itu tidak bisa. Kalau kalian masuk ke dunia mistik, masuk ke dunia tasawuf, itu banyak sekali isyarat-isyarat. Isyarat itu tidak bisa kalian terjemahkan apa adanya. Membacanya harus kebalik itu, dibalik yang kelihatan. Itu kalau kalian hanya pakai akalmu, tidak akan ketemu. Kayak kemarin ada Maulud Nabi, terus ada yang bilang, ini waktu kita asrokolan, waktu kita berdiri, marhabanan itu Nabi datang. Terus ada yang bantah, mana bisa, Nabi sudah meninggal. Ya memahaminya enggak kok, terus Nabi tiba-tiba datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Nabi gimana ya? Ya enggak begitu memahaminya. Kita agak susah membaca hal-hal yang agak abstrak gini karena kita terlatih materi. Akal sama panca indera itu kan jangkauannya hanya level materi. Di balik itu tidak bisa. Maka untuk hal-hal yang kalau bahasa filsafatnya metafisik, itu panca indera tidak laku. Kalau kalian nuntut bukti materinya mana, ya tidak ada. Wong itu bukan hal yang materi.
Maka TV-TV kalau ke kuburan kok bawa kamera, itu kontradiksi secara logika. Kamera itu menangkap barang materi yang bisa diakses oleh kamera yang ada cahayanya. Sementara yang dikejar itu barang non-materi, barang gaib. Wong barang gaib dikejar pakai alat yang bisa menangkap yang materi, ndak nyambung. Tapi kamu suka. Ya kan, kamu kan seneng kalau ke kuburan terus ada cahaya lewat, wah ini hantunya. Ada putih-putih lewat, wah ini hantunya. Kamu senengnya luar biasa kalau ada hantu tertangkap kamera. Coba aja gambar-gambar gitu kan laku luar biasa. Padahal harusnya kamu heran dan bertanya, lah kok bisa wong itu barang gaib. Harusnya kamu lebih percaya kalau ndak kelihatan. Di sini ada hantunya loh, mana ndak kelihatan wong gaib kok. Itu justru lebih logis wong itu memang bukan barang fisik. Tapi kamu percayanya kan percaya sama yang ada barangnya. Ada buktinya. Kamu kalau terasa wah ini kok agak dingin ya, pasti ada apa-apanya kan, terus kamu gitu nunggu bukti fisiknya. Kalau tidak ada bukti fiksinya ya tidak. Itu kan setiap kali ada berita terus kamu nuntut no picture hoax kan ono. Kalau nggak ada gambarnya aku nggak percaya. Loh ya banyak hal yang nggak sempet difoto, nggak sempet di kamera. Kalau ada kecelakaan misalnya, kamu mana gambarnya, nggak ada. Yo aku nggak sempet moto, ya tak tulungi yang kecelakaan. Tapi kan kamu tidak percaya kalau tidak ada gambarnya. Itu cara berpikir materialistik. Kamu ngeritik barat tapi gaya pikirmu gaya barat. Hanya percaya kalau ada materinya. Oke, nanti banyak logika-logika batin, logika rohani, termasuk yang dikembangkan nanti oleh Sultan Agung. Modelnya model tidak lagi positivistik, tidak lagi gaya barat. Baudendo Nyokrovati, pemelihara hukum dan penguasa dunia. Yang ketiga, Berbudi Bowo Leksono. Ada orang yang namanya Berbudi Bowo Leksono. Berbudi Bowo Leksono itu meluap budi luhurnya selaras kata dan perbuatan. Bowo itu kata-kata, Leksono itu nanti diserap dalam bahasa Indonesia di pelaksanaan, maksudnya perbuatan. Budinya baik, kemudian melimpah keluar sehingga kata-katanya juga baik, perbuatannya juga baik. Jadilah orang yang berbudi bowo leksono. Batinnya baik, kata-katanya kemudian jadi baik, perbuatannya juga ikut baik. Inilah yang kita sebut orang baik. Apa ada Pak budinya baik tapi kata-katanya tidak baik? Ada. Orang yang masih belajar, masih hanya tahu, belum sadar. Apa ada Pak orang yang kata-katanya baik, tindakannya baik tapi budinya tidak baik? Ada. Kita menyebutnya pencitraan. Pencitraan itu kan cuma acting jadi orang baik, tapi isinya sebenarnya tidak. Sama kayak kamu acting jadi anak soleh, padahal sebenarnya tidak. Kalau dilihat banyak orang kayak alim-alim, mau kemana-mana nggo tasbih, nggo ya. Tapi kalau sendirian wis sakarepe nyak-nyakan, sholat subuh jam 8:30. Ya, itu kalau di kos-kosan. Tapi kalau di rumah, wah kamu jadi kayak anak alim. Orang tuamu seneng, wah anakku tobat sekarang. Padahal itu pencitraan. Nah itu ndak berbudi bowo leksono. Berbudi, jadi raja itu harus berbudi bowo leksono. Tidak boleh hanya bowo leksononya saja baik, budinya ndak. Itu tadi pencitraan, atau sebaliknya, budinya sebenarnya baik tapi tidak wujud keluar. Itu kayak kalian ngomong, saya itu sebenarnya jujur kok Pak, tapi tiap hari bohong. Saya itu aslinya rajin kok Pak, cuma banyak alangan aja, sama aja. Itu aslinya kamu males. Nah, itu berbudi bowo leksono. Yang keempat, ambek adil poromarto, menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Itu wajib. Pemimpin raja itu harus ambek adil poromarto.
Inilah karakter. Kemarin-kemarin saya menjelaskan Marcus Aurelius, menjelaskan Akbar Agung, itu kan ada karakter-karakter. Kalau Jawa punya tipikal karakternya sendiri. Jadi raja itu dituntut harus ini. Jadi ini kompetensinya. Nah, Sultan Agung itu gimana? Ini narasi dari putranya. Narasi dari keturunannya, dari Mangkunegoro. Jadi kompetensinya Trah Mataram itu, termasuk Sultan Agung itu saya potongkan salah satu bait. Jadi pertama, langsung terjemahannya ya, nanti kalau pakai bahasa Jawanya telingamu pusing. Jadi orang agung itu harus punya beberapa kompetensi dasar, kemampuan dasar. Jika tidak, dia akan jadi kesatria yang nista dan mengecewakan. Jadi para kesatria yang nanti ngurusi negara harus punya kualifikasi ini. Kalau tidak, negara ini rusak. Dia akan nista. Tidak perlu dinistakan orang, akan nista sendiri. Jadi sebenarnya penistaan itu tidak perlu. Kalau orangnya nista, dia akan nista-nista sendiri. Kamu tidak perlu capek-capek menistakan orang. Nggak perlu capek-capek menjelek-jelekan orang. Orang itu kalau jelek ya akan kelihatan sendiri tanpa perlu dijelek-jelekan. Nah, kesatria yang bagus itu apa? Yang pertama, dia harus gemar menuntut ilmu. Saya sering bilang manusia itu terbatas. Manusia itu luar biasa sebenarnya, tapi oleh Allah keluar biasaannya dalam wujud potensi yang harus kamu aktualkan. Mengaktualkannya lewat apa? Lewat ilmu. Maka semakin luas ilmunya, semakin akan kelihatan potensinya, kelihatan kemampuannya. Maka dia harus suka menuntut ilmu. Orang yang tidak gemar menuntut ilmu, kemampuannya akan terbatas. Potensinya tidak akan keluar semua. Apalagi raja. Raja harus senang menuntut ilmu. Gemar menuntut ilmu. Ya menuntut itu maksudnya mencari, bukan kok menuntut mau disidangkan. Nanti kamu tanya, salahnya apa Pak ilmu kok dituntut terus? Nah, maksudnya menuntut itu ya nyari. Cari sebanyak mungkin ilmu. Tambah terus. Imam Syafi'i kan bilang kalau lewat waktuku dan tidak bertambah ilmuku maka celakalah aku. Jadi hari ini waktumu sudah mau lewat, sebentar lagi kamu tidur, sudah tambah ilmu belum? Nah, itu kan kamu harus refleksi sendiri. Setiap kali mau tidur, di antara wiridmu tanyakanlah, kamu sudah nambah ilmu apa hari ini? Yang manfaat untuk hidupmu, nambah kualitas dirimu. Jadi harus gemar menuntut ilmu. Gemar itu berarti suka, bukan terpaksa. Kenapa kamu selama ini berat membaca, berat belajar? Mungkin karena terpaksa atau kamu memaksa dirimu. Tapi ya ndak apa-apa. Kalau orang Jawa bilang tresno itu jalaran saka kulino. Lama-lama pasti suka. Kamu akrabi terus lama-lama pasti suka. Kamu ngincer siapa di sini, diakrabi aja. Suwi-suwi mesti ya nyambung-nyambung. Itu gemar nuntut ilmu. Yang kedua, mampu ngaji. Ngaji ya, bukan cuma ngaji filsafat. Semua jenis ngaji termasuk ngaji Al-Quran. Kenapa istilahnya ngaji termasuk ngaji filsafat ini pakai istilah ngaji? Saya pernah menjelaskan bahwa ngaji itu dari kata dasar aji. Aji itu maksudnya kemuliaan. Ngaji berarti menuju kemuliaan. Meningkatkan kualitas diri sehingga kamu dengan ilmu mau kamu semakin mulia, semakin mulia. Maka ngaji tidak ekuivalen dengan belajar.
belajar itu ingin tahu sehingga terus jadi tahu. Tapi kalau ngaji, yang kamu ketahui harus berefek terhadap hidupmu sehingga nilai dirimu semakin meningkat, kamu jadi lebih mulia. Itu ngaji. Mungkin kamu banyak ikut forum, tapi forumnya tidak bernilai ngaji. Mungkin kamu hanya dapat informasi dan tidak berefek apa-apa terhadap hidupmu. Itu bukan ngaji. Ngaji itu harus ada efek, kemuliaan dirimu semakin bertambah. Dengan kualitas ilmu yang bertambah, kualitas dirimu juga semakin bertambah. Maka sering-seringlah ngaji. Oke, itu kenapa istilahnya ngaji filsafat. Cuma dulu waktu pakai istilah ngaji filsafat, jane yo ngawur. Tapi lama-lama, oh iya ya ternyata pas juga ngono. Ya ndak apa-apa ya ketemu neng guru lo, skenarionya Allah kan memang gitu. Bang. Hidup kita itu sering yo pas-pasan gitu kan. Jadi, oh iya ya ternyata pas juga. Dulu kamu mungkin kuliah, kok aku kuliah filsafat ya buat apa? Akhirnya oh iya ya pas, untung aku dulu kuliah filsafat. Mungkin jadi gitu. Padahal dulu nggak sengaja pilihan kesekian, nah, sini nggak diterima, sana nggak diterima, ya gimana lagi? Nyari yang mesti diterima lah, yang nggak ada peminatnya kan gitu. Oke. Kemudian kalau itu urusan belajar, mampu membaca. Kalau ini Islami ya Iqra. Membaca yang tertulis maupun yang tidak tertulis, ayat-ayat qauliyah maupun ayat-ayat kauniyah. Pinter baca, terus pinter nulis, pasti ngarang. Makanya raja-raja dulu itu warisan tulisannya juga banyak. Kok sempet ya Pak? Sempet. Pasti bisa. Waktumu itu sebenarnya banyak. Sebenarnya ndak bisa orang alasan saya sibuk, ndak bisa, ndak. Waktumu itu banyak, hanya saja peruntukannya yang kadang-kadang ndak jelas. Ndak sempat Pak saya nulis, ndak sempat Pak saya baca, saya sibuk sekali Pak. Koyok ya, oh tapi ayo dicermati, buat apa waktumu dalam sehari? Berapa jam kamu pegang HP? Penelitian terbaru di Indonesia, rata-rata orang Indonesia itu minimal pegang HP sehari 3 jam. Rata-rata minimal ya. Jadi pegang ini itu 3 jam. Ya rata-rata berarti dikumpulkan orang se-Indonesia dengan sampling tertentu. Berarti waktu kita habis 3 jam untuk ini. Nanti tidurnya anggap aja 7-10 jam. Ya kan? Nanti dikurangi makan di kamar mandi. Kamu di kamar mandi berapa jam? Kadang wong di kamar mandinya juga bawa ini. Jangan-jangan 3 jam itu di kamar mandi bawa ini. Iya, kasihan temenmu yang ngantri, kamu ndak keluar-keluar. Didodok-dodok, ayo cepet sebentar belum game over ini loh. Oke. Waktumu pasti ada, pasti banyak. Buktinya apa? Nenek moyangmu dulu bisa punya kemampuan-kemampuan luar biasa. Mereka jadi orang yang sangat berkualitas dengan 24 jam yang sama. Orang-orang besar itu waktunya sama persis kayak kamu, 24 jam. Kenapa mereka bisa sukses luar biasa, kamu tidak? Mungkin ada yang salah dengan manajemen waktumu. Raja zaman dulu pinter nulis, kemudian punya keterampilan fisik, terampil berkuda. Nah, ternyata penting juga ya. Cuma kalau hari ini mungkin kendaraan itu tidak cuma kuda, motor, mobil, macam-macam. Kamu harus bisa lah itu. Karena di antara kemudahan hidup itu kan alat transportasi. Kemudian mampu menari, olah tubuh. Ya sekarang menari bisa kamu ganti olahraga. Jadi punya aktivitas fisik, punya keterampilan fisik. Kemudian seni, mampu menghayati lagu. Ya untungnya menghayati lagu ya. Kalau mampu menyanyi nanti kamu susah lagi. Ya kamu bisa nyanyi kan, tapi lebih baik kan jangan. Oke. Kasihan yang mendengarkan. Jadi ya manusia raja itu harus punya rasa estetik, antara lain
penghayatan lagu. Karena urusan rasa. Di waktu kita ngomong sesi estetik, puncaknya ilmu itu kan nanti ada di estetika. Kapan-kapan kita ngomong lagi per sesi tentang estetika. Kemudian bahasa Jawa kuno ini sama ya, bahasa itu penting. Kalau zaman dulu ya hikmah itu ada di bahasa Jawa kuno. Mungkin hari ini di bahasa Inggris juga, bahasa Arab juga. Yang penting kamu menguasai bahasa dan narasi-narasi besarnya. Kemudian menguasai ilmu dan siasat perang itu pasti. Kalau sekarang perang itu kan macam-macam. Kalau dulu perang fisik, tata gelar. Kalau sekarang itu ya bisa macam-macam. Bisa perang ilmu, negosiasi, diplomasi antar negara itu harus dikuasai. Kemudian tanggap terhadap dinamika zaman, tanggap ing sasmito, mengerti sopan santun, adat dan budaya masyarakat. Itu pasti. Pemimpin satu negara, satu wilayah harus ada di bagian paling mulia dari sopan santun, adat, dan budaya masyarakatnya. Tidak boleh diwakilkan. Tidak boleh alasan, saya kan orang biasa, kadang-kadang salah juga. Tidak. Dia harus ada di bagian paling baik, bahwa kadang-kadang kejeblos iya, tapi dia harus mengusahakan dirinya selalu di ranah dan level yang terbaik. Berusaha ke sana. Nah, kompetensi inilah yang layak disebut wong agung. Orang besar, orang mulia. Oke, ya kalau diomongkan sini gampang, kalau dijalani berat itu. Lakunya seorang raja. Terus Sultan Agung punya beberapa, sebelum kita ngomong gagasan-gagasan filosofisnya, kebijakan ekonomi politik yang terkenal. Yang pertama, Sultan Agung sangat sadar bahwa masyarakat kita itu agraris. Sehingga punya visi meningkatkan pertanian dan kehidupan para petani. Mendistribusi tanah, membentuk forum komunikasi petani, memperbaiki irigasi, intensifikasi tanaman padi, dan macam-macam itu. Jadi dunia pertanian jadi fokus pembangunannya. Kenapa? Ya kita itu agraris. Di pedalaman kan Mataram itu beda nanti kalau Demak di pesisir. Pedalaman itu hidupnya petani. Mungkin kalian yang hadir hari ini kan rata-rata juga anaknya petani. Meskipun saya tidak yakin kalian ngerti cara-cara bertani. Saya tidak tahu kira-kira 10-20 tahun yang akan datang generasi kalian ini bisa tidak melanjutkan bapak ibumu bertani. Cita-cita petani kan jarang. Kalau tak tanya satu-satu mau jadi apa, itu mungkin tidak ada yang petani pak, itu tidak ada. Tidak tahu rasanya kok sekarang petani kayak pekerjaan level bawah, padahal itu nyawa kita. Dunia pertanian. Bahkan yang sarjana pertanian pun cita-citanya PNS sekarang. Jadi bukan bertani. Itu padahal ini nyawa kita. Harusnya banyak nanti sarjana pertanian pulang ke desa melakukan modifikasi-modifikasi dunia pertanian sehingga kemampuan kita untuk menghidupi diri sendiri semakin meningkat karena nyawanya di situ. Zaman dulu ceritanya kayak Majapahit itu bisa menjelajah kemana-mana. Mereka bisa mengelola teknologi pangannya secara luar biasa, bisa bikin ekstrak-ekstrak makanan yang bisa dibawa selama berbulan-bulan. Padahal zaman itu mungkin belum ada Indomie, belum ada. Kalau ada Indomie kan gampang, mau perang ke daerah mana bawa Indomie yang banyak nanti untuk pasukannya. Zaman dulu kan belum ada. Tapi yo bisa jalan. Mereka punya teknologi yang mungkin lebih bagus dari kita. Dan kabarnya zaman itu makanan itu tidak cuma nasi. Mereka bisa mengolah macam-macam. Kita sebenarnya kaya dengan variasi makanan. Cuma tidak tahu kok generasi kita ini mengharuskan nasi. 3 kali sehari makan, dan makan itu definisinya nasi.
Kalau belum nasi belum makan. Mbok kamu sudah makan donat, roti, ketelo, jagung, belum makan. Yang penting makan itu ya nasi. Jadi 3 kali sehari dan nasi. Itu yang sering membuat kesehatan kita terganggu. Karena makanannya tidak variatif. Nenek moyang kita jauh lebih arif. Membaca lingkungan, membaca realitasnya. Kita yang mungkin kehilangan kearifan-kearifan semacam itu. Kenapa begitu? Karena kita berpikirnya, saya bilang tadi, hanya rasional dan empiris, gaya barat. Kiblat kita ke barat. Kita kehilangan kearifan-kearifan lokal. Oke, yang pertama pertanian, yang kedua keuangan. Sama ngopeni pajak, ngopeni upeti, ngopeni kas kerajaan, itu pasti. Jadi nyawanya kehidupan di satu negara, satu kerajaan itu yang pertama kemampuannya menghidupi diri sendiri, pertanian misalnya, dan kemampuannya mengelola kekayaannya. Kemudian politik, ya ada politik ekspansi. Ini mungkin jangan disalahkan kok dulu saling menyerang, ya logikanya dulu memang begitu. Besarnya kerajaan itu antara lain dilihat dari luasnya daerah kekuasaan. Makanya terjadi perang demi perang, menyerang ke sana kemari, meluaskan wilayah kerajaannya. Dan Mataram zaman itu menguasai hampir seluruh Jawa. Yang terakhir belum itu Surabaya sama Banten. Meskipun nanti akhirnya Surabaya dikalahkan, gubernurnya menyerah, dan penaklukan Surabaya itu agak ngeri zaman itu. Surabaya dikepung, Kalimas dibendung, sehingga airnya nggak bisa masuk. Dan rakyatnya agak kelaparan, terus bupatinya menyerah. Anaknya nanti diasingkan, bukan diasingkan, di penjara kota, ditaruh di Ampel. Namanya, kita kenalnya namanya Pangeran Pekik. Pekik itu mungkin bahasa Jawa, dari bahasa Arab Fakih. Ya, kenali jadi Pangeran Pekik. Jadi Diano itu Pekih. Orang Jawa kan tidak bisa ngomong F Fatihah, ya jadi ojo disalahke, sejak dulu memang gitu. Itu memang lidahnya oleh Allah dibikin begitu. Sama kayak orang Mesir ngomong jim jadi gim. Masanya Jamal jadi Gamal. Unta itu ya jadi Gamel. Jangan disalahkan orang Mesirnya, lidahnya memang begitu. Jadi maka ada Pangeran Pekik. Nanti Pangeran Pekik ini yang oleh Sultan Agung diminta untuk menumpas pemberontakan dari Giri. Karena Pangeran Pekik ini nanti dinikahkan sama anaknya Sultan Agung. Waktu Giri memberontak, Giri ini anak turunnya Sunan Giri, Sultan Agung agak sungkan karena ini Sunan dulunya dihormati, jadi ya sudahlah, yang disuruh melawan menantunya Pangeran Pekik. Pemberontakan itu terjadi. Jadi nanti setelah Mataram ini gagal menaklukkan Batavia, itu nanti banyak pemberontakan termasuk dari Giri. Karena memang negara sudah agak melemah, mungkin biaya sangat besar untuk perang. Kenapa menyerang Batavia? Ya karena tidak cocok sama VOC. Zaman itu kan sebenarnya VOC ini kekuatan dagang, bukan negara. Jadi kalau ada yang cerita Indonesia dijajah Belanda 350 tahun, itu perlu dikalkulasi lagi, ayo dihitung lagi. Bukan berarti tidak pernah dijajah Belanda. Iya, sudah lama dijajah Belanda, tapi yang pertama ke sini kan sebenarnya bukan negara Belanda, tapi VOC. VOC itu kelompok dagang, company. Company itu perusahaan, makanya orang Indonesia menyebutnya company. Company Belanda. Bayanganmu kan company itu kayak, iya, company itu tentara, karena VOC ini boleh punya tentara. Kelompok dagang besar yang bisa punya tentara, bisa bikin perjanjian dengan negara-negara, jadi itu VOC. Nanti
Jadi Indonesia kalau dijajah Belanda, efektif negara Belanda itu mungkin sejak Daendels. Daendels itu gubernur Belanda sudah. Dan itu sekitar tahun 1808. Jadi kalau dihitung sejak tahun itu, mungkin kita efektif dijajah negara yang namanya Belanda itu ya sekitar 130-an tahun. Tidak nyampe 350. Dulu Pak Karno bilang 350 tahun itu kan untuk menumbuhkan semangat kita. Kita sudah dijajah 350 tahun. Ayo kita bangkit. Tidak apa-apa untuk membangkitkan semangat. Tapi secara eksak hitung-hitungan tahun mungkin dijajahnya juga belum. Dan sebenarnya kan yang dijajah bukan Indonesia. Indonesia kan lahirnya tahun 45. Loh iya kan, masa belum lahir kok sudah dijajah? Ya, jadi yaitu bahasa-bahasa sejarah. Dulu yang pertama ke sini kan sebelum VOC kan ada namanya Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman itu ke Banten, ke Madura, tapi ditolak terus, diusir terus dan kalah. Jadi mereka selalu banyak korban. Nah, di antara yang perang dengan VOC ini di Batavia Sultan Agung. Strateginya sama, agak mirip ketika menaklukkan Surabaya dulu. Batavia juga sungainya dibendung, Sungai Citarum dibendung. Sehingga merajalela wabah yang namanya penyakit kolera. Sampai menewaskan Gubernur Jenderal VOC saat itu yang Petersen Koen itu kan. Itu bukan karena perang, itu tewasnya, matinya kena penyakit kolera. Jadi penyakit yang saat itu jadi wabah. Ya cuma akhirnya ya bahasa kasari kalah, tidak bisa menaklukkan Batavia. Dan itu nanti jadi masa-masa akhir pemerintahnya Sultan Agung sebelum diganti oleh putranya. Jadi nanti putranya dikenal dengan gelar Amangkurat. Zaman Sultan Agung ini pusat kerajaannya masih di Kota Gede. Jadi masih belum di yang sekarang ini. Dulu menyebutnya daerah Pleret, tapi masih di Kota Gede. Sekarang kalian masih lihatlah bekas-bekasnya. Dan itu strategi politiknya, politik ekspansif. Ya karena zaman dulu ya kebesaran satu kerajaan antara lain parameternya itu bisa menaklukkan kemana-mana. Itu kan Jawa, Madura, Kalimantan, Sulawesi juga. Jadi daerah taklukannya kecuali tadi yang terakhir ya Surabaya sama Banten. Oke, itu politik ekspansinya. Untuk memenuhi kebutuhan pasukan perang bahkan membentuk petani. Pasukan dulu dikenal wirotani. Wirotani itu misalnya satu desa itu biasanya dituntut ada 100 prajurit dari desa itu. Pemimpinnya lurahnya. Nah, pemimpinnya itu nanti disebut paratus. Kalau sak kecamatan dituntut 1000 orang, nanti pemimpinnya, camatnya disebut penewu. Penewu itu berarti dia membawai 1000 prajurit. Kalau paratus itu berarti membawai 100 prajurit. Itu kekuatan militernya zaman itu. Jadi petani-petani ya mungkin hari ini mungkin semacam wamil lah. Kekuatan wajib militer yang anytime bisa diturunkan. Ya syukur di Indonesia nggak ada wamil. Kemarin mau dihidupkan lagi. Saya tidak tahu jadi apa enggak. Kalau ikut wamil ya kalian ini harus wajib wamil. Biar bisa membela negara. Oke, itu dulu. Oke, sekarang kita lihat ya kefilosofan seorang Sultan Agung. Itu serat-serat antara lainnya. Sebenarnya masih ada beberapa yang lain yang beliau susun. Malam ini saya hanya bawa dari serat Sastro Gending. Serat yang lain kalau ada waktu kapan-kapan. Ada serat Kakia Saning Pangrajut, kitab pedoman untuk pembebasan. Ini isinya tentang jiwa sesudah mati.
Jadi ini mungkin semacam filsafat kematian. Saya beberapa kali punya gagasan kapan ya saya ngomong kematian, tapi kok ya ngeri. Isinya masih anak-anak muda, nanti kamu ndak siap hidup, aku susah gara-gara ngaji filsafat. Sebenarnya menarik. Nantilah tak tunggu ya kalau pesertanya sudah sepuh-sepuh semua, yuk ngomong kita filsafat kematian. Oke, ada Serat Mardi Utomo, itu kitab Perjalanan Hidup Mulia. Serat Lampaing Gesang, Serat Banyu Bening, kitab Air Jernih. Ada kitab Ngelmu Kasampurnan. Ada serat Sastro Jendro, atau di situ pakai kalimat Sastro Harjendro. Kalau di Jawa Sastro Jendro itu ya biasanya dianggap puncaknya keilmuan kebatinan Jawa. Biasanya disebut Sastro Jendro Hayuningrat. Nanti pada saatnya kita ngomong filsafat-filsafat yang dikembangkan lewat media wayang. Pada saatnya saya itu banyak janji ya, ning yo keluarnya sak-sak dianggap aja ngaji ini masih lama panjang, jadi santai aja, pada saatnya ketemu. Terus ada Serat Mardi Rahayu, kitab Bimbingan Budi Luhur. Dari judul-judul kitabnya sudah terbayang seperti apa konstruksi berpikir seorang Sultan Agung, raja yang sekaligus pujangga. Oke, kalau saya meringkas, ini mirip hampir di semua tradisi kajian kebatinan Jawa. Poros kajiannya ada di 3 gagasan utama. Apapun jenis kajiannya. Yang pertama, manunggaling kawula Gusti. Yang kedua, sangkan paraning dumadi. Yang ketiga, memayu hayuning bawono. Manunggaling kawula Gusti ini jangan dipahami agak ruwet, agak jelimet. Ya memang ini sesuatu yang kalau dijelaskan secara eksak agak susah. Di kitab-kitab itu biasanya pakai bahasa simbolik, termasuk kalau dalam tradisi tasawuf falsafi, Ibnu Arabi, Jalaluddin Rumi, Syekh Siti Jenar, itu kan pakai kalimat-kalimat yang agak panjang. Tapi sebenarnya sederhana. Dipahami sederhananya apa sih manunggaling kawula Gusti itu? Manunggaling kawula Gusti itu ketika hamba bertemu Tuhan, egonya seorang hamba singkirkanlah, sehingga yang ada hanya kehendak Tuhan. Itu saja. Jadi kehendakmu tepislah, sisakan kehendaknya Tuhan. Ketika kamu sudah tidak ada, manusia itu kan kuncinya dia eksis ada itu kan di keinginan-keinginan, kehendak yang ingin dia wujudkan. Tapi singkirkan itu, ganti semua dengan yang diinginkan oleh Allah. Di saat itulah terjadi namanya manunggaling kawula Gusti. Ini tafsiran model agama, namanya mode kesalehan. Jadi dalam hidupmu itu kan kamu punya banyak keinginan. Usahakan keinginanmu adalah keinginannya Allah. Atau kalau tidak cocok apa yang kamu inginkan dengan yang diinginkan oleh Allah, singkirkan keinginanmu, biarkan yang berjalan keinginannya Allah. Itulah manunggaling kawula Gusti. Berarti kamu sudah menyatu. Itu kalau bahasa sufi, kalau kamu berjalan Allah yang jadi kakinya, kalau kamu bertindak Allah yang jadi tangannya, kalau kamu ngomong Allah yang jadi mulutmu. Itu namanya manunggaling kawula Gusti. Tidak harus dipahami senjelimet wahdatul wujud, hulul atau itihad. Tapi sederhananya ini. Lenyapnya diri itu apa sih? Dirimu itu kan kuncinya di hasrat-hasrat, keinginan, cita-cita duniawimu. Apa tidak boleh Pak berkeinginan? Boleh.
Tapi keinginanmu usahakan selaras dengan keinginannya Allah. Atau kalau tidak selaras, gantilah keinginanmu itu dengan keinginannya Allah. Itulah manunggal berarti. Kenapa disebut manunggal? Karena yang tersisa dan yang terutama hanya tinggal Allah saja. Jadi tidak terlalu jelimet. Oke. Jadi tinggal kamu raba saja. Loh Pak, saya tahu dari mana keinginannya Allah. Ya banyak jalannya. Bisa lewat yang formal. Formal itu dari nas, Al-Quran, Sunnah, tanya para ulama. Bisa lewat jalur usaha pribadi pembersihan diri. Kalau dalam bahasa tasawuf, tazkiyatun nafs. Kalau jiwamu jernih, kamu akan bisa menangkap kejernihan apa maunya Allah. Sebenarnya dalam dirimu itu ada fitrah-fitrah kebenaran, fitrah-fitrah kebaikan yang selama ini tidak kelihatan karena tertutup oleh ambisi, keinginan, hawa nafsumu. Jernihkan itu dan kamu akan tahu mana yang baik, mana yang buruk. Sebenarnya kalau saya ngomong tahu itu kalian sudah tahu. Wong kalian sudah belajar sejak kecil. Hanya saja mungkin belum sadar. Ada jarak antara tahu dan sadar. Banyak orang pinter tapi masih nakal, masih rusak hidupnya. Itu berarti pengetahuannya tidak mengefek ke kehidupannya. Berarti belum sadar. Kalau kamu sadar, kamu akan tahu, oh ini selaras dengan keinginannya Allah atau tidak. Nah, itu jalur usaha pribadi. Tapi pasti ada jalurnya. Itulah jenis manunggal antara kawula dengan Gusti. Wong kita ini cuma kawula, berarti apapun yang terjadi harus ikut Gustinya. Itu mode kesalehan namanya. Ada mode kepemimpinan. Jadi itu kan makna agamanya. Makna untuk hidup di kerajaan dalam satu negara apa? Ya abdi yang mempersembahkan kepatuhan, kesetiaan kepada pemimpinnya, dan pemimpin yang mempersembahkan kesejahteraan dan kemaslahatan kepada rakyatnya. Itu berarti manunggal. Jadi rakyatnya mau dipimpin dan patuh, pemimpinnya mau menyejahterakan dan berusaha memakmurkan rakyatnya. Jadi dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, klop. Ini manunggal antara kawula dan Gusti. Pemimpinnya ingin menyejahterakan tapi rakyatnya tidak mau patuh, tidak mungkin manunggal. Atau rakyatnya siap untuk patuh tapi pemimpinnya kok rusak dan ingin merusak, ini juga tidak akan manunggal. Manunggal itu dari atas berkehendak baik, dari bawah berkehendak baik. Itu manunggal. Sebaik apapun pemimpin, kalau rakyatnya rusak ya tidak akan jalan. Sebaik apapun rakyat, kalau pemimpinnya rusak juga tidak jalan. Dua-duanya harus baik. Ya kita pemilu itu milih pemimpin yang baik. Tapi selain itu kamu harus jadi rakyat yang baik. Karena tidak ada pemilihan rakyat. Ya, kalau ada pemilihan rakyat, rakyat yang tidak baik disingkirkan dari negara, itu mungkin lebih gampang. Itu kan tidak ada, berarti ya kamu semua harus berusaha jadi rakyat yang baik. Kan sering saya cerita ilustrasi ceritanya Nabi Isa itu kan. Nabi Isa yang dikomplain oleh sahabat-sahabatnya. Jadi satu ketika ada yang komplain pada Nabi Isa, zaman sampean ini kok rakyat ini kacau ya, rusak ya. Beda loh dulu zamannya Nabi Yahya. Nabi Yahya ini kalau versinya orang Kristen yang membaptis Nabi Isa, yang ngajari Nabi Isa. Katanya Nabi Isa, kenapa kok zaman Nabi Yahya dulu hidup tertib, nyaman, sedangkan zaman saya ini hidupnya kacau. Zaman Nabi Isa dulu rakyatnya kayak saya. Ya, sementara zaman sekarang rakyatnya kayak kalian. Makanya sekarang rusak. Oke, itu dawuhnya Nabi Isa. Jadi berapa?
Ya, rakyat yang baik juga penting. Selain pemimpin yang baik, diskusi kita selama ini hanya tentang pemimpin yang baik. Kita jarang berpikir rakyat yang baik. Dalam agama juga begitu. Kita kan selama ini sibuk nyari ulama yang qualified, ulama yang baik. Kita jarang membahas awam yang baik. Iya, kamu harus belajar ilmunya menjadi orang awam dalam agama, tapi awam yang baik. Kapan-kapan ya kita bedah kitabnya Ghazali. Ghazali itu pernah nulis kitab judulnya Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Iljamul Awam itu mengendalikan orang awam an ilmil kalam, dari ilmu kalam. Ini orang awam ini tidak usah ikut-ikutan debat ilmu kalam, debat agama, ngerusak malahan. Makanya nama iya. Makanya namanya iljam. Iljam itu kendali. Kayak kuda itu harus dikendalikan dia. Nggak ngerti, nggak usah ikut debat dalam agama, nanti malah ngerusak agama. Nah, maka kalian juga kalau sadar saya ini dalam agama awam kok Pak, ya belajar jadi awam yang baik. Ada caranya. Oke, ya kapan-kapan ya, karena kita iya, pokoknya janji terus. Kan kapan-kapan itu janji yang enak. Jadi besok-besok lah gitu. Minggu depan ya, tapi kan kok belum Pak? Minggu depan. Belum lagi. Kan janji saya minggu depan. Oke. Jadi itu gaya pertama dalam tradisi ajaran batin Jawa. Yang kedua biasanya tentang sangkan paraning dumadi. Sangkan itu asal-usul, paran itu tujuan. Jadi kita hidup ini dari mana dan mau kemana, itu sangkan paraning dumadi. Kalau rumus ringkasnya dalam istilah Islam itu kita ini innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita berasal dari Allah dan nanti akan kembali lagi ke Allah, itu pasti. Maka usahakan jalan hidupmu adalah jalan yang pasti nanti kembali ketemu Allah lagi. Kalau tidak berarti kamu sedang salah jalan. Jadi pastikan itu rumusnya. Itulah sangkan paraning dumadi. Dunia ini kalau bahasa Jawa alam madya, ini sifatnya hanya sekedar mampir. Kalau jalan tol itu cuma rest area, hanya sebentar. Kamu kan jangan menganggap dirimu akan tinggal selamanya di situ. Kalau kamu di rest area kok tidak pulang-pulang, diusir sama yang punya rest area. Perjalananmu yang sejati tidak di situ. Jadi kita ini dari alam purwa, sekarang di alam madya, nanti menuju alam wusono, hidup di masa depan. Itu namanya sangkan paraning dumadi. Sadari benar ini. Hidup hari ini itu kan kamu bisa seseneng itu kalau pas bahagia, segalau itu kalau pas susah. Kamu sepertinya lupa bahwa ini cuma sementara. Sama kayak waktu kita ngomong Sultan Akbar kemarin loh, seneng atau susah ini akan berlalu. Wong ini cuma sementara. Jadi itu sangkan paraning dumadi. Inilah yang nanti akan bisa mengontrol perilaku kita selama kita hidup di dunia. Kesadaran bahwa kita ini innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Gagal kuliah tidak masalah, pada saatnya juga semua orang akan kembali ke Allah. Jadi kuliah itu sebenarnya ya hanya mampir sementara. Iya. Itu kan cuma mampir. Gagal kuliah kan bukan berarti hidupmu gagal. Gagal tidak dapat pasangan juga tidak apa-apa. Walah hidup ini sementara aja. Besok saya minta bidadari yang banyak di sana misalnya. Kan enak kamu. Jadi kalau galau tidak usah terlalu galau, senang juga tidak usah terlalu senang. Nyalon kok tidak jadi ya tidak apa-apa. Wong hidup ini sementara. Kalau jadi ya tidak apa-apa juga. Antara yang gagal dan yang sukses dua-duanya ujian. Yang satu diuji dengan kesuksesan, yang satu diuji dengan kegagalan. Baik kamu gagal atau sukses, responmu harus tetap ada di jalur ilaihi roji'un. Jangan merespon kegagalan dan merespon kesuksesan dengan cara menyimpang dari jalan menuju Allah. Itu ajaran utama dari sangkan paraning dumadi.
Yang ketiga, memayu hayuning bawono. Memayu hayuning bawono. Memayu itu mempercantik, hayuning bawono itu kecantikan dunia. Dunia ini sudah indah. Kadang-kadang kita malah merusaknya. Seharusnya tidak begitu. Seharusnya kita mempercantik keindahan dunia dengan apa? Dengan perilaku kita. Dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dengan kita menahan ambisi nafsu kita untuk menjajah dan merusak dunia. Itu namanya memayu hayuning bawono. Mengelola hawa nafsu dan menjalankan kebaikan. Kalau hidup kita sudah begitu, berarti kita menyumbangkan kecantikan dalam dunia yang sudah cantik ini. Tanpa ada dirimu, dunia ini sudah cantik. Tambahilah kecantikannya dengan perilakumu lahir dan batin. Itulah memayu hayuning bawono. Dan ini tugas setiap orang, bukan cuma tugasnya raja. Setiap orang dalam ranahnya masing-masing. Jadi memayu hayuning bawono. Yang mahasiswa jadilah mahasiswa yang baik, yang guru jadilah guru yang baik, yang pedagang jadilah pedagang yang baik. Maka kalian termasuk unsur yang mempercantik dunia. Bukan unsur yang merusak keindahan dunia dengan perilakumu. Nah, 3 ajaran utama inilah nanti yang jadi porosnya hampir semua rumus-rumus ajaran kebatinan Islam Jawa. Jadi, manunggaling kawula Gusti, sangkan paraning dumadi, dan memayu hayuning bawono. Oke. Nah, kenapa sih Sultan Agung kok merumuskan ajaran? Kok ndak Islam saja tok? Ndak Islam macam-macam, bukan Islam Jawa, bukan Islam Indonesia. Ndak, cara berpikirnya melihat Mataram itu dengan rumus gini loh. Bahasanya gini, ini bahasa dari seratnya. Mataram itu adalah kerajaan Islam yang mengemban amanat Allah tapi di tanah Jawa. Oleh karena itu, penerapan ajaran Islam perlu disesuaikan dengan situasi dan budaya masyarakat Jawa. Berbagai kebiasaan, tradisi, dan adat istiadat Jawa dapat terus dilestarikan tanpa harus menyimpang dari syariat Islam. Kalau sama-sama baik, adat, budaya, tradisi itu kan dulu oleh nenek moyang kita dibentuk dengan visi dan misi kebaikan hidup. Islam juga datang sebagai pedoman kita untuk mengelola hidup agar tetap baik. Sama-sama benar dan baik, insya Allah tidak tabrakan, bisa jalan bareng. Maka karena amanat kekhalifahannya Allah ini ada di tanah Jawa, katanya Sultan Agung, ya dikembangkanlah Islam sesuai dengan adat dan budaya Jawa. Dari situlah nanti lahir Mataram Islam. Dulu sebelumnya kan ada Mataram kuno yang tidak Islam. Sekarang dikembangkan Mataram Islam. Banyak kebijaksanaannya, silahkan baca sejarah, beberapa saya catat itu. Mempertemukan Islam dan Jawa. Termasuk tadi ya, menggunakan gelar Sultan. Nah, ini juga inspirasi dari dinasti-dinasti Islam. Kemudian membentuk institusi kepenguluan. Jadi institusi kepenguluan ini kalau sekarang Departemen Agama, ngurusi kehidupan beragamanya umat Islam. Terus sebelumnya ada peradilan perdata. Ini baunya agak Hindu, tapi terus digeser. Jadi peradilan Serambi. Kalau peradilan perdata itu dulunya di istana.
oleh Sultan Agung sekarang tidak di istana tapi di serambinya masjid. Makanya namanya peradilan serambi. Yang memutuskan hukum ya antara lain para ulama. Jadi proses pengadilannya di serambi masjid. Di antara upayanya lagi mempertemukan Islam dan Jawa itu nulis babat. Jadi membentuk tim para pujangga istana nulis babat tanah Jawa. Itu sangat kelihatan upayanya mempertemukan Islam dan Jawa. Nanti di situ ada silsilah mulai Nabi Adam sampai raja-raja Jawa. Dan itu nanti mungkin kalian heran, itu masuk tokoh-tokoh wayang juga masuk di situ. Adam punya anak namanya Sis itu nanti, dan itu tokoh-tokoh wayang masuk di situ. Ini upaya untuk meleburkan, mempertemukan bahwa Islam dan Jawa itu bukan sesuatu yang bertentangan. Jadi ini yang diserang mentalnya orang Jawa atau mentalnya Muslim agar tidak mempertentangkan Islam dan Jawa. Itu yang saya bilang tadi, membacanya tidak boleh positivistik. Kalau kalian kejar, tidak bisa itu, tidak valid itu. Tidak, membacanya memang tidak harus positivistik. Di balik yang tersurat, ada yang tersirat. Itu yang harus kalian kejar. Termasuk juga sekaten. Sekaten itu dulu tradisi Demak, sempat berhenti, dihidupkan lagi oleh Sultan Agung dengan beberapa modifikasi. Termasuk yang paling terkenal, nanti yang ahli falak. Ternyata Sultan Agung ini juga ahli falak. Nanti beliau menyatukan antara kalender Jawa, kalender Saka dengan kalender Hijriyah. Ini sebenarnya agak beda sistemnya. Yang satu sistemnya matahari, yang satu dasarnya bulan, tapi digabung. Gabungan itu mungkin lebih banyak. Yang Saka diambil nama-namanya, sementara yang Hijriyah diambil sistemnya. Sehingga nanti ya nama-nama bulan itu masih Suro, Sapar, Mulut, Bakdo Mulut, Rejeb, Ruah, Poso, Sawal, termasuk Pasaran, Legi, Pon, Pahing, Kliwon itu ya. Itu hasil ijtihad beliau. Paling tidak beliau ini kelihatan ahli dalam bidang falak. Itu yang hari ini kita kenal sebagai kalender Jawa, kalender Saka. Ini perlu pembahasan tersendiri, agak panjang, tapi yang tertarik silahkan. Kalau kalian lihat kalender Indonesia kan pasti ada itunya. Nanti ini Jemuah Legi apa Jemuah Kliwon apa Jemuah Pahing. Nanti ada tahun Alif, Dal, dan seterusnya. Silahkan dikaji tersendiri. Kalau di masjid ini kan dulu ada kajian tentang falak. Nah itu bisa dihidupkan lagi, antara lain belajar tentang kalender Saka itu yang kayak gimana, logikanya seperti apa, yang Hijriah seperti apa, dipertemukan jadi seperti apa. Dan itu mulainya pakai tahun Saka. Jadi di era Sultan Agung itu kan diambil Jumuah Legi 1 Suro tahun Alif 1555. Jadi nanti tahun pertama itu 1556. Yang kalender Jawa Hijriah. Persis tanggal 1 Muharram 1043 Hijriah. Kalau kalender standar Samsiahnya 8 Juli 1633. Ini upaya-upayanya Sultan Agung mengislamkan Jawa. Oke. Kok cepat waktunya. Sekarang kita ketemu ya Serat Sastro Gending. Sastro Gending ini lagi-lagi sifatnya simbolik. Sastra itu simbol dari yang ilahi, kedalaman makna. Kalau gending itu simbol dari manusia dan kehidupannya. Gending itu wadahnya, sastra itu isinya. Nanti kalau di Serat Sastro Gending itu ya ada double-double. Sastro Gending itu kayak Cipto sama Ripto. Cipto itu yang menciptakan, Ripto itu karangannya. Zat sama sifat, rasa sama pangarso. Rasa sama pangarso itu ya kayak rasa sama pikir. Cipta, Ripto, yang disembah dan yang menyembah, yang kodim dan yang baru,
cermin dan bayangannya, papan dan tulisannya, dalang dan wayangnya. Ini istilah-istilah ini ada semua di Serat Sastro Gending. Dalang dan wayang, papan dan tulisan, cermin dan bayangan. Maksudnya sama dengan sastro dan gending. Gending itu fisiknya. Kalau sastro itu makna dalamnya yang ilahi. Dua-duanya penting. Sastro tidak ada gendingnya, tidak kelihatan. Mewujudnya sastro itu dalam gending. Tapi gending tidak ada sastronya, tidak ada nilainya. Jadi dua-duanya penting. Wadah tidak ada isinya, tidak berguna. Isi tidak ada wadahnya, tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu kan wadahnya. Jadi serat sastro gending itu sebenarnya serat tentang wadah dan isi. Logikanya selalu begini. Logika wadah dan isi. Alam itu wadahnya, Tuhan isinya. Tubuh itu wadahnya, rohani isinya. Rakyat itu wadahnya, Tuhan inti isinya. Syariat itu wadahnya, hakikat itu isinya. Mana yang penting? Dua-duanya penting. Tidak boleh saingan menang-menangan karena harus kerjasama. Karena dalam wadah lah isi bisa bertempat. Dan karena ada isilah maka wadah jadi berharga. Teh ini karena ada gelasnya dia bisa diminum. Ya kan? Cuma gelas ini tidak ada harganya kalau tidak ada tehnya. Jadi dua-duanya penting, akhirnya gelas dan teh kerjasama bisa diminum. Jadi logika lahir dan batin, syariat dan hakikat itu semacam ini. Kalau di Sultan Agung terus pakai simbol sastro dan gending. Makanya di Jawa itu kalau ada lagu, kalau ada syair kok maknanya dalam, itu biasanya orang pakai istilah wah sastranya dalam sekali. Sastranya dalam itu bukan kok kalimatnya indah apa wah ini dibaca deklamasinya enak, ndak itu. Sastranya dalam itu berarti apa? Ada makna dalam yang luar biasa yang ndak sekedar dari kalimat itu keluarnya. Ketika orang baca kalimat itu, ada kedalaman makna yang bisa diraih. Itu biasanya disebut sastranya dalam. Jadi sastro gending itu sama dengan sastronya batin, gendingnya lahir. Hidup ini perlu kombinasi dua hal itu. Ya sastro, ya gending. Gending harus indah karena dia mewakili makna batin yang indah. Oke. Nah, gimana cara mengelola sastro dan gending, menguasai sastro sekaligus gending? Yang pertama, kuasai alat dan kuasai adab. Itu di kalimat-kalimat pertama, katanya Sultan Agung, yakti tan ingken darah, ten tan wignyo tembang kawi, dan seterusnya. Biar cepat ya, kalian baca sendiri bahasa Jawanya. Maksudnya apa? Tidak akan diakui famili, tidak akan diakui keluarga bila tidak menguasai tembang kawi. Karena padanya termuat rahasia sastra dan keterampilan ilmu tulis. Yang diutamakan dalam bahasa kawi, tata krama, seni berbicara yang berlaku bagi para bangsawan dan juga adab keutamaan orang berilmu. Jadi tidak akan saya akui keluarga yang tidak mampu berbahasa kawi. Karena sumber-sumber keutamaan itu ada dalam bahasa kawi. Kalau tidak bisa bahasa kawi berarti dia tidak bisa mengakses khazanah-khazanah penting, sastra-sastra yang berguna. Maka katanya Sultan Agung, keluargaku semua harus ngerti bahasa kawi. Trah Mataram harus ngerti. Yo, kalau dulu bahasa kawi, maksudnya apa? Ngerti alatnya untuk menggali itu.
Kalau bahasa kami tidak bisa. Mungkin kalau kalian Muslim sekarang harus ngerti bahasa Arab, harus ngerti bahasa Inggris, antara lain bisa begitu maknanya. Jadi ngerti alat. Setelah alat baru adab. Adab itu tata keramanya. Jadi ilmu itu pertama-tama tidak tentang isinya, tapi tentang alat dan tata kerama cari ilmunya. Itu harus didahulukan. Kalau alatnya sudah dikuasai, adabnya sudah jalan, ilmunya akan datang. Jadi menuju sastra gending harus menguasai alat, menguasai adab. Itu dari pupuh pertama. Ya ini saya tidak ngangkat semua, saya ambil, saya potong-potong sesuai keinginan. Nanti kalian ketika membaca serat itu akan meresepsi sesuai versimu masing-masing. Terus tujuannya apa? Olah rasa. Olah rasa itu lawannya olahraga. Ya, olahraga fisik, olah rasa batin. Hidupmu biar seimbang, ya olah rasa, ya olahraga. Kalau olahraga kamu pasti bisa, karena mungkin sejak kecil kan aktivitas fisikmu sudah jalan. Kalau olah rasa itu ya harus dibiasakan, dilatihkan, punya pembimbing, punya guru. Katanya Sultan Agung, ketika rahasia tanda-tanda puncak pencapaian semedi, meraih keutamaan kesatuan, melebur sukma, menghilangkan diri, memasuki hakikat kesejatian, maka segenap terah Mataram hendaknya sempurna mengolah rasa. Rahasia dalam sastra. Karena setiap satria sejati adalah ahli sastra. Jangan ngaku kesatria kalau kamu tidak ngerti sastra, tidak ngerti ilmu-ilmu dalam, tidak ngerti wilayah batin. Jadi kesatria yang sejati itu menguasai ranah sastra. Kalau olahraga gampang lah. Kalian bisa latihan badminton, sepak bola, meskipun kalah terus yang penting olahraga. Ya. Jadi kalau ada orang ngeritik ala Indonesia olahraga kalah terus, tidak apa-apa. Olahraga kalah, kita olah rasanya menang. Loh, menangnya di mana? Kita tahulah, menggembirakan orang lain itu kan pahalanya besar. Biarlah mereka menang, itu kan materi aja urusannya. Kita ini lebih bahagia dengan membahagiakan orang lain. Oke, jadi kita menang di olah rasa. Nah, gitu alasannya wong kalah itu. Jadi di Jawa harus kenal olah rasa. Kalian carilah rumus-rumus untuk hidupmu sendiri. Bagaimana caranya menjelajahi wilayah batinmu masing-masing. Setiap orang punya karakter, punya cirinya sendiri. Nanti pada saatnya mungkin kalian harus nyari pembimbingmu sendiri. Atau kalau tidak ya pelan-pelan titilah jalan ke dalam dirimu. Untuk mengolah rasa, mengenali dirimu yang sejati. Nanti akan terbuka seperti beberapa kata itu. Saya tidak bisa menjelaskan satu-satu, setiap kata panjang penjelasannya. Rahasia tanda-tanda, puncak pencapaian semedi, keutamaan kesatuan, meleburnya sukma, hilangnya diri, hakikat kesejatian. Itu kan kalimat-kalimat yang belum bisa dijelaskan sebelum kamu menjalani. Itulah olah rasa. Rasa itu kan tidak bisa dijelaskan begitu saja sebelum kamu ngalami sendiri. Pahit, pedas, manis itu kan penjelasan terbaik adalah rasakanlah pahit itu, rasakanlah pedas itu, rasakanlah manis itu, maka kamu akan paham. Kalau hanya dijelaskan agak susah. Makanya para sufi, para mistikus itu biasanya kalau terpaksa harus menjelaskan pakai bahasa-bahasa simbol yang oleh Ibnu Arabi disebut imajinasi kreatif.
Itu mereka harus pakai imajinasi, harus berkreasi untuk menjelaskan pengalaman spiritual, pengalaman rasa tadi. Jadi targetnya memang olah rasa. Terus kalau begitu batin saja Pak? Tidak, syariat juga iya. Katanya Sultan Agung, perbuatan yang membawa keselamatan dan keutamaan hidup hingga akhir tujuan perjalanan hidup dengan segala keluhuran, yaitu menggapai kemuliaan kematian. Tidak lain adalah syariat, kesempurnaan dunia yang seharga dunia seisinya. Syariat itu jembatanmu menuju batin. Saya bilang tadi, isi itu tidak ada nilainya kalau tidak ada wadahnya. Agama wadahnya apa? Yo syariat. Batinmu wadahnya apa? Yo yang lahir. Jadi syariat itu seharga dunia seisinya. Kenapa? Karena dia wadahnya hakikat, wadahnya hal yang paling penting. Jadi dialah kesempurnaannya dunia. Harus ada syariatnya, tidak boleh ninggal syariat. Makanya itu mulo ngelmi molet praktap patraping sarengat. Kalau Jawa syariat jadi sarengat, nggak usah dimarahi. Lidahnya memang begitu. Kalau pakai di fase-fasein pakai Arab juga ndak bisa. Sarengat itu ndak bisa. Ya sama orang Arab kamu suruh ngomong Jawa ya pontang-panting dia. Itu loh. Sama kayak orang Amerika kamu suruh ngomong Jawa juga pontang-panting. Superman mungkin jadi Superman kalau di Jawa. Kalau pakai bahasanya orang Inggris. Jadi sarengat. Ilmu harus mengikuti aturan syariat. Karena syariat yang membawa keselamatan hidup sehingga umat manusia menjadi terbimbing menuju keutamaan, khususnya keutamaan dalam beribadah. Sama sekali tidak ada yang keliru dalam syariatnya agama. Kesalahannya bukan di syariatnya, kitanya yang menjalankan syariatnya tidak tuntas. Sehingga tidak ketemu isinya. Karena segala keutamaan tadi adanya di dalam syariat. Kita hanya ketemu wadahnya seringkali. Itu yang membuat ada orang yang syariatnya bagus kelihatan dari luar tapi isinya bobrok. Sholatnya luar biasa, ya Senin Kemis, ya tahajud, tapi setiap kali ngomong bikin orang mangkel, bikin orang marah. Nah, itu wadahnya bagus, isinya belum dapat. Syariatnya bagus, hakikatnya belum. Dua-duanya harus nyambung. Nah, itu ranah syariat. Dari mana kita ketemu syariat? Katanya Sultan Agung, ya nyari petunjuk ulama. Nyari yang lebih pinter. Katanya Sultan Agung, dan jangan suka bertengkar pendapat, itu larangan dalam mencari ilmu. Jangan kesusu debat, jangan kesusu gegeran kalau merasa kita ilmunya rendah. Bila belum mencapai mumpuni, lebih baik menahan diri. Dan belajarlah dengan tekun kepada para ulama, para ahli kesempurnaan jiwa. Kalau di sini ulama itu di antara karakternya adalah orang yang jiwanya sempurna, budinya utuh, sujaning budi. Jadi dilihat dari budinya, karakternya. Tidak sekedar bisa ceramah enak atau bisa ngomong berjam-jam atau bisa jawab ditanya apa saja, tapi cirinya adalah budinya yang bagus. Bahkan katanya Sultan Agung, meskipun telah mengerti, tidak ada celahnya meminta fatwa para ulama, malah akan lebih utama. Bila telah rujuk pendapat orang lain, 3 atau 4 orang alim. Jadi meskipun kamu merasa saya sudah ngerti Pak, itu bidang saya, ndak ada salahnya kamu tanya ke ulama yang lain.
ke ustadz yang lain. Semakin luas wawasanmu semakin bagus. Seperti yang sering saya bilang. Semakin tambah ilmumu, semakin besar wadahmu. Itu gunanya petunjuk para ulama. Jadi syariat jalannya dari mana? Tanya ulama yang budinya baik, bahkan sebanyak mungkin yang bisa kamu jangkau. Selanjutnya apa? Jangan pertengkarkan syariat melawan hakikat. Hasrat memainkan gending seperti sebuah pertarungan. Para ahli gending bertengkar dengan ahli sastra. Saling mengunggulkan diri. Itu bertanda mereka masih bodoh, merasa takut ternistakan. Yang ahli batin mencela yang syariat yang lahir mencela yang batin. Yang lahir mencela yang batin dianggap sesat, yang batin mencela yang lahir dianggap dangkal. Maka dua-duanya sedang rusak, sedang salah. Kenapa? Itu menunjukkan mereka masih belum pintar, mereka masih bodoh. Masih takut ternistakan. Sesungguhnya manusia hidup itu apa yang dilakukan, itulah yang akan memuliakan derajatnya. Bertarung tadi, berdebat tadi, selalu berlagak sombong, pamer kemuliaan dan keahlian, pada akhirnya jatuhnya hanya kehilangan dua-duanya. Kalau kamu hanya pamer kemuliaan dirimu dan keahlianmu, kepinteranmu berpikir, kepinteranmu ngomong, maka dua-duanya akan hilang. Kemuliaanmu hilang, keahlianmu juga akan hilang. Itu nasihatnya Sultan Agung. Tidak masalah kamu ahli syariat atau mungkin yang lain ahli hakikat, tapi jangan saling debat, saling bertarung, saling mencari keunggulan diri dan kelemahan yang lain. Kalau masih melakukan itu, dua-duanya masih bodoh. Dua-duanya masih pamer kemuliaan dan keahliannya. Pada akhirnya apa? Kemuliaannya hilang, keahliannya juga akan hilang. Nah, itu wanti-wantinya Sultan Agung. Hati-hati, saya tidak tahu kalian ada di ranah syariat apa hakikat, tapi penyakit yang merusak sama sombong, merasa lebih benar dari yang lain dan menyalahkan yang lain, memamerkan keahliannya. Pada akhirnya kalau kalian melakukan itu, kemuliaanmu hilang, keahlianmu juga hilang. Tidak ada orang jadi mulia setelah dia pamer. Yang ada orang jadi muak. Karena pamer itu ya menonjolkan kepinterannya sendiri. Seolah-olah tidak ada orang benar, tidak ada orang pintar selain dirinya. Maka hati-hati jangan masuk ke sana. Kalau kamu memaksa juga masuk ke sana, maka gendingmu akan rusak. Gending rusak itu kenapa? Karena sastranya hilang. Maka gending apabila rusak, rusak pula peribadatanmu pada Tuhan. Batal kekhidmatan sholatmu, sembayangmu, tanpa guna melakukan gending. Padahal tembang gending itu melalui irama yang agung memuji asma zat. Irama dari kedalaman rahasia, mengendap dalam sukma. Jadi kalau gendingmu rusak, kehilangan sastranya, kehilangan isinya, kehilangan hakikatnya, kamu hanya dapat capeknya. Kalau kamu puasa hanya dapat laparnya. Kamu tahajud hanya dapat ngantuknya. Kenapa? Isinya hilang. Tidak ada hakikatnya. Atau karena kamu sombong tadi, maka dia gending jadi rusak. Lagu itu kalau rusak kan ya tidak enak didengar. Tidak ada gunanya. Lagu kok fales. Itu lagu ingin pengantar tidur, malah kamu tidak jadi tidur. Wong lagunya fales. Gending kan begitu. Harusnya menenteramkan jiwa, malah enggak jadi, malah menggelisahkan jiwa. Kenapa gendingnya rusak? Kenapa kok gending rusak? Kehilangan isi. Hanya bungkus atau karena gegeran tadi antara wadah sama isinya. Itulah cirinya gending yang rusak. Oke. Itulah misi dari serat Sastro Gending. Terakhir nanti di Sastro Gending ada filosofinya Honocoroko. Saya bawa sedikit ke sini.
Ini juga sebenarnya salah satu dari narasi-narasi kebatinan Jawa. Hono coroko doto sawala padha jayanya maga botonga. Ini saya tidak tahu, yang pernah sekolah ini kan huruf yang paling bikin stres. Karena kalian harus hafalan terus macam-macam itu. Tapi di balik setiap huruf sebenarnya itu ada makna-makna kebatinan yang luar biasa. Kapan-kapan ya, kapan-kapan lagi. Oke. Hono coroko itu ada utusan. Sebenarnya ini mau ngomong tentang manusia. Manusia itu hakikat hidupnya adalah utusan. Dia diturunkan Allah di muka bumi dengan misi. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi hono coroko, ada utusan. Statusmu yang sejati ketika Allah menurunkanmu di dunia ini sebagai utusannya Allah. Caroko itu utusan. Doto sawala, datan swala. Sawala itu berselisih, bertentangan. Utusan ini harus punya karakter pasrah. Pasrah itu kalau dalam bahasa agama Islam. Datan tidak membantah, tidak menentang. Datan sawala, doto sawala itu berarti tidak ada konflik, tidak ada penentangan antara hamba dengan Tuhan. Yang jasmani dan rohani nyambung. Berarti kamu apa? Cirinya orang pasrah. Jadi manusia itu utusan, dan untuk sukses menjalankan misinya dia harus pasrah. Doto sawala, tidak bantah, tidak menyangkal, siap menjalankan tugas. Kalau itu yang terjadi, kamu berislam secara benar, pasrah pada kehendaknya Allah, maka akan podo joyonyo. Maka akan sama-sama kuat, sama-sama sukses, sama-sama jaya. Sama-sama itu siapa? Tuhan dan hamba. Itu yang logika wahdatul wujud tadi. Jadi satu sekarang, kehendak Tuhan ya kehendak hamba, keberhasilan Tuhan, keberhasilan hamba. Podo joyonya, sama-sama jayanya. Bentuknya apa untuk menuju podo joyonya? Bentuk kegiatannya. Tadi kan disuruh pasrah. Aktivitas utamanya apa sih? Mogo botong. Mogo itu menempuh jalan. Kalau kita kenalnya margo. Botong itu nanti jadi badang. Mogo botong itu menempuh jalan kematian. Kita masih hidup tapi menempuh jalan kematian. Kalau bahasanya saya Siti Jenar dulu, mati sak jeroning urip. Menempuh jalan kematian itu ilaihi roji'un. Seperti saya jelaskan tadi, sangkan paraning dumadi. Jadi ada utusan, kita ini manusia adalah utusan. Doto sawala, tugas kita harus patuh dan pasrah, berislam pada Allah. Kalau pasrah kita lakukan, kita akan jaya, podo joyonya. Dan bentuk kegiatan menuju podo joyonya itu adalah mogo botongo, menempuh jalan kematian, ilaihi roji'un, sangkan paraning dumati. Jadi itulah antara lain yang dijelaskan dalam sastra gending tentang filosofi aksara Jawa. Nanti ada beberapa tafsir yang lain, versi yang berbeda tentang hono coroko ini. Tapi secara umum maksudnya sebenarnya sama, bahwa kita harus meniti jalan batin, meniti jalan kematian. Caranya gimana? Pasrah 100% pada kehendaknya Allah. Wong kita ini cuma utusannya, sehingga pada akhirnya kita podo joyonyo, sama-sama jaya di titik yang satu.
bersama Allah. Itulah manunggaling kawula Gusti. Jadi rumus-rumus yang ada dari filosofi aksara Jawa. Oke, alhamdulillah Sultan Agung selesai. Dari situ mungkin kita bisa membayangkan seperti itulah kualitas seorang king philosopher dari Jawa dengan karakter Jawa Muslimnya. Oke, sesi Raja Filosof sudah selesai. Ya mungkin kapan-kapan masih ada Raja Filosof lagi karena memang masih banyak. Bulan ini baru 4, kapan-kapan bisa nambah lagi. Bulan depan kita ganti tema Desember. Oke ya, nyari tema yang enak untuk bahan refleksi. Kita ngomong filsafat manusia. Kita ambil psikologi aja ya, kita ambil dari ranah kepribadian Barat. Karena ini sudah banyak timur, bulan ini kita ke barat sekarang. Kita ngomong tentang tipe-tipe kepribadian, filsafat manusia tentang kepribadian. Tokoh pertama kita ambil yang paling tua, Carl Gustav Jung. Terus nanti tokoh kedua Gordon Allport. Dia juga punya teori kepribadian yang bagus. Yang ketiga sangat populer, Abraham Maslow. Yang terakhir ada yang bagus, meskipun dulu pernah kita angkat ketika ngomong cinta, tapi beliau juga punya konsep psikoanalisis tentang kepribadian manusia yang bagus, Erich Fromm. Jadi bulan depan mungkin untuk bahan refleksimu, janjane aku manusia yang kepribadiannya seperti apa, refleksi akhir tahun. Kita ketemu Carl Gustav Jung, Gordon Allport, kemudian Abraham Maslow, dan Erich Fromm. Itu tema kita bulan depan. Mohon maaf yang pesan tema macam-macam belum diangkat. Saya selalu jawab insya Allah. Ya, enggak apa-apa. Yo pelan-pelan aja. Wong enggak ada yang nuntut apa-apa, enggak ada ujiannya, enggak ada. Jadi kita nikmati saja sesantai mungkin. Oke, saya kira itu pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.